Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan. Jangan Jangan Islam politik. Hati-hati dekat pemilu. Tiba-tiba banyak politisi penampilannya kalah ustaz. Pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk pesantren, datangi majelis taklim, bagi-bagi kartu nama. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih nomor? Beleng-beleng. Si tahu kau. Iya. Hei. Hei. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi. Hei bu, jangan kau musuhi polisi. Ya, kalau hilang motornya nanti siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Siapa kau cari? Polisi. Polisi. Mau bikin acara kita minta surat keramaian dari mana? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ya. Kau melanggar. Kau ada yang rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya lihat Bapak. Mana SPK? Gaspol. Saya kamu. Kenapa Bapak bilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motor Honda jaketmu Yamaha. Ya. Itu polisi film India. Tuan takut. Dan polisi juga jangan musuhi ulama. Polisi juga jangan musuhi ulama. Iya. Ya. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi, ulama saling melindungi. Kenapa Ibu? Kenapa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Tapi ternyata di pengajian ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah. Setan itu. Simpan HP-nya Bu, simpan. Bisa. Selama kau pegang HP-mu, pasti kau tidak dengar ceramah saya. Ya. Jauh-jauh dari Sulawesi menghormati undangan masyarakat Cilincing. Ternyata di sini banyak orang Bugis. Kalian bangga jadi orang Bugis. Saya orang Bugis. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera banyak orang Bugis. Saya pergi Riau, Bungkoleno banyak orang Bugis. Saya pergi Kalimantan banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Pergi Sabah, Sarawak, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu Ibu. Ibu. Simpan dulu, kasihan. Ya, kenapa Ustaz marah kalau ada yang pegang HP? Karena kalau ibu rekam, bapak rekam sendiri, nanti ada ucapan saya salah. Keliru ucapan saya, menyinggung orang lain, akhirnya saya bisa ditangkap. Ya, senang kalau saya ditangkap. Jangan. Sama Ustaz Abdul Somad guru kita. Ditanya bagaimana hukumnya main catur. Beliau katakan haram apabila azan berkumandang kau masih main catur. Dipotong itu azan. Marah tukang catur seluruh Indonesia. Karena bilangnya haram. Saya ditanya, Ustaz, menurut Abdul Somad haram. Menurut Ustaz Dasar apa? Haram. Kenapa bilang haram? Karena
mana Perdana Menteri dan Raja kau bunuh. Simpan apa ya? Simpan ya. Kita orang kamu Ustaz. Ini ada kamera saya bawa. Ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang Ustaz. Tenang, buka YouTube. Maulid Akbar bersama Erwin Aksa masyarakat Cilincing. Nah, sudah tidak mau terbuka Ustaz. Aku yakin tidak ada kuota. Simpan HP ya, bisa? Wakalai dan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu Sallu ala Nabi. ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wasallam taslima. Bu, Nabi lihat malaikat 1 juta jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10. Cacat tuh. Dari jari-jari kakimu. 2. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kaget. Wahai malaikat, banyak betul jari-jarimu. Saya Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Terlalu banyak. Lalu malaikat ini berkata, ku catat yang jatuh di gunung, di darat, di laut, semua aku catat. Tak setetes pun tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ada satu yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat. Amin. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa. Kita adu tanding Pak sama mak-mak. Bisa Pak? Bisa. Bisa Pak? Bisa. Maka bapak-bapak diam, mak-maknya dulu. Ikut salawat saya. Kita dengar suaranya keras apa tidak. Yuk. Salatullah salam. Sekali lagi. Ala Tuha. Salatullah salam. Ala Yasin. Nilainya 9,5. Sekarang diam-diam ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo. Gorang iman no. Ya. Iya, iya. Gaspol. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin. nilainya 9,7. Nah, diam semua ya, diam, mama, bapak-bapak diam, diam semua, kita dengar ini di atas. Bos. Ya, betul. Erwin Aksa. Ya. Ya, katanya beliau mau jadi gubernur DKI. Amin. Semua orang yang mau maju kita doakan saja, ya. Amin. Salatullah. Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya. Beliau kasih honor. Kalau saya kasih nilai sedikit juga honorku. Saya yang undang. Kalau majelis tadi undang saya, udah sampai. Kenapa? Mahal tiket. Alhamdulillah ada pengusaha muda sekampung kita, tokoh nasional mendatangkan ustaz. Banyak orang kaya, tapi siapa yang undang? Dia undang artis. Apa kau dapat kalau undang artis? Dia bawakan kau alamat palsu. Iya. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Tidak juga dikasih pegang, gak ada paha kelihatan. Coba kalau ustaz, jadi apa ustaz? Anak-anak Nabi Ada 3 laki-laki, 4 perempuan. pertama Qasim Abdullah
baru kau tahu hari ini tujuan anaknya Nabi toh. Ini kalau lagu Ustaz, tapi kalau lagu artis apa? Cikampek, tas kemana? Aku capek gara-gara dia. Tidak. Ya, ayo semua sama-sama. Salatullah, salamullah. Belakang. Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para tokoh agama, hadirin hadirat teristimewa yang kita hormati, Bapak Erwin Aksa. Ibu-ibu sudah tahu mukanya Erwin Aksa? Belum? Nah, kita kerjai hari ini. Berdiri Pak. Berdiri supaya dilihat ibu-ibu. Masya Allah. Memang beliau lebih gagah dari saya. Nah ini, lebih gagah memang. Saya tidak gagah, saya akui. Tapi saya penuh pesona. Nah, mana buktinya? Kau mau semua foto sama saya toh? Terima kasih Pak Erwin. Bu, Pak, kita ini maulid, tapi waktu terbatas. Ya, Bu, udah poin saja. Nabi itu Bu penuh penderitaan. Masya Allah. Nabi itu hidupnya dari masalah ke masalah. Adik-adik tahu nggak Nabi? Nabi itu masih kandungan, sudah wafat bapaknya. Masih dalam kandungan, meninggal bapaknya. Lahir baru 4 hari sama ibunya diambil sama ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama ibu susunya baru dikembalikan ke ibu kandungnya. Usia 6 tahun, artinya baru 2 tahun sama ibunya meninggal lagi ibunya. Sudah menikah, berapa anaknya Nabi? 7. Tapi 6 meninggal dalam usia muda. Bayangkan, 1 saja anak kita meninggal, menderita toh Bu? Sedih. Nabi 6 anaknya meninggal usia muda, hanya 1 yang dia temui menjadi Nabi, hanya Siti Fatimah. Tapi Nabi rumah kecil, tidak mewah. Kalau Nabi berdiri sholat, kepalanya menyentuh atap rumah beliau. Kamar Nabi, kalau sujud bersama istrinya, kakinya Nabi menyentuh kepala istrinya karena sempitnya kamarnya. Tapi Nabi tidak pernah galau. Nabi tidak pernah sedih. Nabi tidak pernah curhat kepada manusia. Tapi Nabi kuat imannya, kekar badannya, kuat mentalnya, tidak pernah galau. Hei, Bu, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Banyak. Mana ada enggak ada masalahmu semua di sini? Buka pun masalah semua ini. Nah, ada yang utangnya enggak lunas-lunas. Ada yang cicilan rumah mau jatuh tempo. Ada yang suaminya kasar. Ada istrinya jelek. Ada anaknya nakal. Ada yang cicilan motornya ditarik. Macam-macam masalah. Semua kita punya masalah. Pak Erwin kok kira tidak ada masalahnya? Ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau jadi gubernur. Ini yang ceramah. Ibu pikir tidak ada masalah saya? Banyak masalah saya setelah saya viral kemana-mana. Apa masalah saya? Banyak janda yang curhat. Ustaz kasih saya doa penenan jiwa. Baru meninggal suami saya. Kukirimkanlah doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah engkau menjadi imam dalam hidupku? Lalu kalau begitu Ustaz, apa bedanya Nabi dengan kita? Nabi kalau ada masalahnya, beliau sholat minta pertolongan Allah. Ibu-ibu ada masalahnya, berdoa. Berdoanya di mana? Di Facebook. Ya Allah, lindungi suamiku.
Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Maka kalau ada masalah, adik-adik sekalian, kalau ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Alhamdulillah ada masjid. Saya tidak tahu sholat Ustaz. Jangan putus asa kata Allah. Wala tayasu min rauhillah. Datang kau berjamaah di masjid. Tapi saya kan perempuan. Katanya dilarang. Ustaz, larang kita ke masjid. Siapa Ustaz bilang dilarang perempuan? Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama melarang perempuan ke masjid. Memang tidak dianjurkan. Dulu. Kenapa? Karena dulu tidak aman. Perempuan jalan diculik dan diperkosa. Sekarang dicilincing aman. Apalagi kalau umurmu sudah 60 tahun. Siapa mau culik? Bikin repot. Hei, anak muda, kau datang berjamaah. Ya, tidak ada bacaan kuhafal Ustaz. Imam yang wakili bacaan. Ikut saja. Paling kau baca saja. Amin. Apa? Apa? Amin. Apa? Amin. Apa? Amin. Tidak ada hubungannya sama pilpres. Jangan sambung-sambung. Apa? Amin. Apa? Amin. Tidak ada hubungannya pilpres. Tusuk. Ya. 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 Tidak tahu bacaan Ustaz. Kau diam saja. Diam saja. Ya. Hei. Ya. Saya sholat Ustaz. Kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar lagi. Harusnya kita sholat duhur. Memang karena sudah sholat duhurmu sudah dekat asar. Saya sholat Ustaz. Iya betul kau sholat tapi main-main. Allah. Kau sholat baru digaruknya keteknya. Allah. Kau ketemu saja Pak Camat. Kau ngantuk-ngantuk gatar ketek. Dia udah keluar kau kabur dulu baru datang. Iya toh? Ya. Sholat kayak ditiup angin. Kau ketawa karena begitu kan? Ya. Sholat demi orang Bugis pakai keju. Kejut. Ya, pakai keju kayak begini. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Ya, iya, hei. Kalau kamu sholat tapi masalah hidupmu tidak pernah lepas, berarti sholatmu tidak baik. Bahkan ada ibu-ibu dia tanya saya, Ustaz, bolehkah orang sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas. Boleh tapi bagaimana itu ya kalau kau sujud? Kalau sujud tak lempar-lempar. Ya. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih kau ke Baitullah, tiba-tiba dapat undian umroh. Makanya perbaiki sholat. Kau sholat tapi ingat duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000, beli pulsa 100.000, beli bensin 50.000. Mana yang 50.000 ya? Dimana disimpannya tadi itu? Allahu Akbar. Dimana disimpannya? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, baru diingat, oh di bawah sadar. Sepanjang kau sholat kau tidak ingat Allah, tapi kau ingat duit. Tidak mungkin adik-adik sekalian, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau sholatmu baik. Kecil buat Allah. Kecil apa ini dunia? Kecil buat Allah ini dunia. Kenapa sholat penting?
Karena sholat itu adalah puncak penghambaan kepada Allah. Kamu tidak puasa, masih dinyatakan Islam. Kamu tidak haji, masih dinyatakan Islam. Tidak bayar zakat, masih dinyatakan Islam. Tapi kau tidak sholat, dengar kata Nabi, kau kafir. Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Apa susahnya sholat? Apa? Ustaz, saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Ustaz, dia pintar Ustaz. Ada kala pintarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Orang Sulawesi pandai bikin perahu namanya pinisi, tapi bikin perahunya di pinggir pantai. Nabi Nuh di atas gunung. Ustaz, dia cakap Ustaz. Ada kala cakap Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, manusia paling cakap. Hah? Minum. Hah? Kenapa Bu? Tidak kedengaran? Ini kedengaran. Hah? Gini. Cek. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Itulah suamimu, maka jangan kau hina. Suamimu dari pagi sampai tengah malam carikan kau duit, meskipun hasilnya tidak sesuai hasil kemauanmu, maka muliakan suamimu. Kalau datang suamimu, kau peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Marah-marah suamimu, kau buka bajumu dan kau peluk. Insaplah wahai. Ayo, kalau kalian tidak puasa masih Islam, tapi ketika tidak sholat kata Nabi kafir. Orang kafir bukan sekedar keluar Islam. Orang kafir bukan senang murtad. Biar dia Islam tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia mati. Maka sholat saudara saya, sholat. Kenapa? Karena sholat itu tanda kemuliaan kita sebagai hamba. Pak, Bapak boleh puasa sambil menyanyi. Haji, ya, mau beli gas? Ada. Sambil menyanyi Bapak. Sambil menyanyi, boleh. Boleh? Nah. Lagi tawaf, ada kegiatan lain sambil nyanyi, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, boleh sah. Bayar zakat boleh sambil nyanyi, boleh sambil nyanyi. Darah muda, Ustaz ini zakatku. Darahnya pada remaja yang selalu merasa gagah, boleh sah zakatmu. Tapi sholat Gak bisa. tidak boleh kau sambil nyanyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira. Begadang jangan mendadak, kalau tiada hatinya batal. Kenapa? Tidak boleh ada kegiatan kecuali menghambaku kepada Allah. Itulah pentingnya sholat. Ibu-ibu paling banyak dan sholat kalau ada pengantin. Ya, dia dengkul mukanya, alisnya dia cukur, tikungan. Tiba waktu sholat, kata suaminya, hei, kau pergi sholat. Ini saya sudah kasih umroh kamu. Saya jual sawah saya di kampung supaya kau bisa umroh. Kau pergi sholat. Apa kata istrinya? Kau tidak lihat ini salon? Ini salon 150.000. Paling dia sayang salonnya daripada sholatnya. Kapan lagi orang Islam banyak
suaminya dah sholat. Ketika perempuan selesai haid, 5 hari dia haid, 7 hari belum sholat. Dia bilang suaminya, biasanya kau cuma 5 hari. Kenapa belum sholat? Apa kata istrinya? Orang belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong kau. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Sudah sholat Ustaz? Alhamdulillah. Tapi jangan puas di situ. Kalau kau cinta sama Rasulullah, datang ke jamaah. Adik-adik, ini yang kecil-kecil, boleh saja kurang gabung dengan Ustaz. Kau dibilang orang miskin, kau bilang orang kampung. Tapi kalau sholat kau, nanti yang menghinamu lebih hina daripada kamu di masa dewasa. Bapak-bapak, kalau sekarang kamu miskin, hanya jual pinggir jalan. Tapi kalau kau sholat dengan baik, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Amin. Tapi kalau kau sudah miskin, jelek, Hitam. tidak terkenal, bahkan ala kadarnya, rumah ngontrak-ngontrak, bau ketek, busuk mulut, tidak sholat, bukan cuma kamu miskin, anak cucumu juga nanti miskin. Alhamdulillah. Maka sholat, datang jamaah. Adik-adikku sekalian, kau datang jamaah. Bapak-bapak, kalau anakmu minta beli baju ke masjid, belikan kalau perlu ngutang. Jangan anakmu minta kopiah, Pak, belikan saya kopiah, saya mau mengajar ngaji di masjid. Apa kata bapaknya? Tidak usah tolong. Itu anunya nenekmu kau pakai. Anaknya nomor 5, neneknya nomor 7. Akhirnya apa? Songkonya bengkok-bengkok. Begitu sujud, jatuh songkoknya. Dia bilang temannya, marbot. Malu sudah mau pergi masjid. Hei, jamaah. Bapak-bapak jamaah. Kenapa orang Islam malas jamaah ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahala. Coba kalau Pak Erinul Aksa di sini umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, kami kasih beras 5 kilo, pulsa 100.000. Saya yakin jam 4:30 sholat subuh, jam 12 sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Apalagi sebab orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, baru kau ke masjid berjamaah, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah pahala yang kau dapat? Apalagi kalau jalanmu begini. Ya toh? 2, pahala berjamaah seluruh tegel, pagar, aspal, tembok, dinding, pohon jadi saksi. Jangan kau masukkan dia neraka, masukkan surga, saya saksinya, dia datang salat jamaah. Itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalanmu pergi, lain pula jalanmu pulang. Kalau pergi, masuk dari sini, pulang keluar dari sana. Itu sunnah. Itulah sebabnya juga, kalau kita masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat pindah tempat, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia keluar rumah, dia ke Cikampek dulu, Tanah Abang. lalu ke Tanah Abang, Ya. lalu ke Monas, Blok M. balik sampai sini, sudah selesai orang sholat datang. Itu namanya beli-beli. Bele-bele. Ya, bele-bele. Apalagi keutamaan berjamaah. Kalau hujan, ada debu melengket di badanmu, basah bajumu gara-gara kena gerimis, basah bajumu gara-gara kena hujan, bajumu kena debu, maka bajumu itulah yang akan melindungimu nanti di padang mahsyar agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau basah tidak usah cemas, kena debu tidak usah cemas.
Jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buka payungnya. Saya mau dapat paling banyak saksi. Ya, apalagi pahala berjamaah lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, lebih khusyuk. Kalau di rumah kan bingung kita. Ini sudah 2 atau 3? Saya sudah tahayat dulunya. Ya kan? Kalau di masjid tidak usah bingung, imam yang urus. Ya, apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid menyambungkan silaturahim. Kamu bermusuhan sama tetanggamu, tapi kau malu minta maaf, gengsi minta maaf ke rumahnya, maka kau berdiri di sampingnya tetanggamu. Dia berdiri di sini, kamu berdiri di sini. Begitu assalamualaikum, tetanggamu assalamualaikum warahmatullahi, kau tunggu dia balik kiri. Assalamualaikum. Begitu dia balik kiri. Iya kan? Maka berjamaah. Kenapa orang malas lagi ke masjid? Karena manajemen masjid tidak bagus. Saya dengar tadi saldo kasnya lebih 90 juta. Alhamdulillah. Tapi dengar para panitia masjid. Dengar ini panitia masjid. Kalau saldomu puluhan juta, tapi susah air keran, kamu dicari nanti di akhirat. Kenapa kau simpan uangnya orang dan jalan? Jangan jadi saldo. Kalau jadi saldo tidak jalan amalnya orang. Jadikan dia kipas, jadikan dia AC, jadikan dia karpet, jadikan sound system. Bayar utangnya orang tetangga masjid. Itu yang betul. Mantap. Ada masjid saya bikin kecil, karpetnya empuk, ber-AC, penceramahnya belum ceramah sudah dikasih honornya. Masya Allah. Bicara honor Pak Irwin, saya pernah di Makassar dikasih honor. Saya naik di mobil, saya tarik itu honorku, amplop dari kampung. Salah kasih panitia di Pak Irwin. Susu pengacara dia kasih saya. Kan dia buru-buru. Iya. Dia antara amplop penceramah dengan susu pengacara. Dia cabut susu pengacara, dia kasih saya. Sampai astagfirullah salah kasih. Menelpon, mohon maaf Pak Ustaz, saya salah kasih. Dalam hatiku, cepat sudah kau kesini, saya sudah sampai. Kalau masjid saya belum ceramah sudah dikasih honor dan judulnya ini judul kau bahas. Supaya tidak berulang-ulang itu penceramah. Sound systemnya bagus. Karpetnya tiap tahun ganti. Masya Allah. Imamnya penghafal Quran. Muadzinnya digaji bulan-bulan supaya dia bagus asalnya. Akhirnya apa? Orang datang ke masjid karena nyaman. Ini bagaimana mau ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun. Penyakit sesak napas kan? Oh iya. Iya. Sudah. Anak muda jengkel. Pakai bahasa orang tua. Mengganggu saja telinga. Penceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka dia terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Jadi anak muda dah sampai mesti kita ditakut. Ya, dapat lagi sound system, story. Allahu Akbar. Pernah semua dirasakan toh? Iya. Dapat lagi imam. La haula wala quwwata illa billah. Imamnya suka panjang-panjang. Pernah rasakan Bu? Padahal Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkas bacaanmu, kasih pendek. Ini baru mau takbir sudah lama. Kenapa tinggal lagi selesai? Ya.
Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Betul. Kenapa umumnya orang hafal? Satu, jamaahmu bisa khusyuk. Kalau salah bisa dibaca. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu Pak Imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 42. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayangan. Kita mau ikut dan dihafal. Kita mau rukuk. Belum rukuk Pak Imam, terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai dibaca lagi kalender. Keadaan kalendernya Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Jakarta. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi kita baca. Erwin Aksa, calon gubernur dari Partai Golkar. Dibaca semua. Siapa salah? Imam. Siapa salah? Imam. Siapa salah? Imam. Imam. Apalagi gunanya? Disuruh baca yang umumnya orang hafal. Supaya kalau imam salah, kita bisa luruskan. Betul. Iya toh? Betul. Ada cerita wallahu alam benar atau tidak. Jadi imam penghafal Quran, dia bacalah yang susah. Hanya dia yang hafal. Begitu dia baca Al-Fatihah lancar, mulailah dia baca surah yang hanya dia menghafal. Tiba-tiba lagi baca, ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget, stres. Namanya orang stres, bilang hafalan. Oh, dia ingat, apa sebenarnya ini ayat? Apa sebenarnya ini? Dan dia hafal-hafal juga, dan ditemukan sebenarnya. Suasana masjid hening. Diam semua satu masjid. Tiba-tiba Pak Imam dia bilang, tolong sambung di belakang. Bila di belakang, saya juga tidak tahu. Ada lagu yang berteriak dari sudut. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Saya waktu itu masih SD. Sujud Pak Imam. Lama sekali Pak Imam sujud. Tidak seperti biasanya. Kenapa lama sekali? Tiba-tiba ada teman saya yang angkat kepalanya. Teriak, "Hun! Tidak imam!" Ternyata imam keluar melalui pintu samping. Kacau sholat, bubar. Ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut." Lain kali kalau kau kentut, kasih bangkit kepala supaya dilihat kau keluar. Dia bilang, "Sengaja nak, saya malu kau lihat saya." Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Maka kalau imam salah, kacau saf. 2024 Indonesia milik imam. Iya. Hati-hati. Kalau kau salah jadi milik imam, kacau hidupmu. Jelas? Jelas? Jadi makmum juga harus tahu diri. Kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu orang lain. Kalau kau berbeda pilihan tetanggamu, silahkan, tapi jangan kau bermusuhan. Betul. Kamu bermusuhan, rugi, belen-belen, domo. Hei! 2019 siapa yang lawan Pak Jokowi? Hah? Siapa? Prabowo. Ya. Setelah Pilpres, Prabowo sama Jokowi akrab, teman. Tapi sampai sekarang masih baku musuh. Maka dari saf dari jamaah, jangan kau ganggu orang lain. Itu ajarannya. Jangan kau ganggu tetanggamu. Apa yang kau capai dengan bermusuhan? Kamu lihat di televisi baku musuh, ternyata di Singapura dia minum kopi bareng-bareng. Jangan percaya. Lebih baik kau pilih orang yang bagus. Karena kalau kau salah pilih, anakmu susah cari kerja. Ya. Jadi makmum juga jangan ganggu orang. Ada juga makmum baru belajar agama 2 bulan, kayak dia lah paling sore dalam masjid. Baca Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita. Oh iya. Cool man. Tahanya itu.
Tuh bambu kayak gini. Ada lagi tuh kakinya dikasih pindah-pindah. Kita kasih pindah kaki, kasih pindah kaki. Gak ada begitu kan? Maka inilah pentingnya kita berjamaah. Banyak yang mau saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Masih bisa? Sampai jam 3 bisa? Betul? Saya tidak bisa. Bukan saya tidak mau, tapi saya harus ada di bandara pukul 3 sore. Sebab mau pergi ke Kuala Lumpur, lalu ke Jepang. Dulu Jepang menjajah kita, sekarang Jepang kita cara main. Ibu tahu Jepang? Ibu tahu Jepang? Cikampek belok kanan. Ya, salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Dedek yang punya IG, yang senang nonton YouTube, kalau masih mau dengar ceramahnya Ustaz Dasat, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluar semua ceramah saya. Nasihat suami, nah itu kalau ada suami suka ngomen, pembangkang, nakal, kasih dengar ceramah saya. Kalau ada istri suka ngomen, apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja kau. Ini ibu-ibu ini ahli sejarah. Biar dosa kita yang sudah 5 tahun masih diingatnya juga. Jin aja takut. Pokoknya lebih kau makan obat tidur. Selesai urusan. Nah, kalau kita ngomong banyak cerewetnya, dijelaskan tidak masuk akal. Begitu kita diam, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Apa mau kita diam? Nih, alhamdulillah. Setan aja takut. Ada saudara kita, anaknya Pak Aksa Mahmud. Saya kira bukan orang Sulawesi Selatan kalau tidak kenal Pak Aksa Mahmud. Iya, iya. Aksa Mahmud ini ya bertiparan dengan Yusuf Kalla. Pak Aksa Mahmud punya anak namanya Erwin Aksa. Nah, inilah dia yang mengundang saya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah, jangan saya buru. Kalau senang coblos, tidak senang coblos. Ya, jelas. Iya, iya, iya. Nah, yang penting jangan bermusuhan, jangan berpecah belah, jangan kamu saling menghina. Karena kalau anggota DPR terpilih, dia tidak kasih juga gaji. Ya, yang penting buat kita pilih orang baik, mudah-mudahan dia bisa urus negara kita dengan baik. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung lanjut. Ya. Kami mohon jemaah untuk tetap tertib, tetap bertahan di tempat duduk masing-masing. Acara kita lanjutkan. Ya.